Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempraktekkan fungsi action di Microsoft PowerPoint. Ya, kita langsung saja. Mulainya, pertama kita masuk ke Microsoft PowerPoint. Nah, di desktop saya sudah ada Microsoft PowerPoint-nya. Tapi bila tidak ada, kita masuk ke Windows, klik All Program, kita cari Microsoft Office, dan double klik di Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint 2010. Nah, sini sudah ada slide-nya. Sebelum kita masuk ke fungsi action-nya, kita siapkan slide-nya. Pertama, kita ganti desain. Kita ganti warnanya ya, supaya lebih menarik saja. Misalkan kita ganti warna biru saja. Ya. Biasa ini kita buat slide-nya, saya akan membuat sebanyak 5 slide yang sebanyak. Ya, setelah saya buat, kita akan beri nama setiap slide-nya. Ya, misalkan ini saya akan memberi nama cover. Ya, sudah. Ini saya sudah memberikan nama cover. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberi nama slide 1. Kita ketikkan. Selanjutnya kita buat ini slide 2 supaya memudahkan saja. Ini kita namai slide 3. Kita buat kesimpulan saja. Kesimpulan. Setelah setiap slide kita kasih nama, barulah kita membuat kolom untuk menuju slide yang akan kita tuju. Nah, untuk membuat kolom kita masuk ke menu insert, kita masuk ke shift untuk mencari kolom yang kita ingin. Kita cari yang kotak saja. Nah, untuk kolom ini kita buat sebanyak slide yang kita buat tadi. Kita tadi buat 5, maka di sini kita kolom pun buat 5. Kita kasih nama. Misalkan ini cover. Nah, dan kita langsung gandakan sebanyak 5. 1, 2, 3. Setelah ini kita susun dengan rapi. Kita di atas saja simpannya. Untuk posisi kolom ini bebas ya, sesuai keinginan. Jika ingin di pinggir, di atas, silakan. Sesuai keinginan. Yang terpenting kolom ini tidak menghalangi materi yang akan kalian sampaikan. Ya, seperti ini. Sorry, ini masih kepanjangan. Kita geser. Sampai rapi. Di sini. Oke. Kita ganti nama dulu. Ini kita ganti menjadi slide 1. Yang ini menjadi slide 2. Dan yang ini slide 3. Kita sudah membuat kolomnya, ini kolom bertujuan untuk menuju slide yang akan kita tuju. Nah, barulah kita aktifkan fungsi action. Nah, fungsi action kemudian di menu insert. Nah, ini kenapa ini belum aktif, karena kita belum menunjukkan kolom untuk menuju slide yang kita inginkan. Kita klik cover, maka fungsi action pun akan aktif. Kita klik fungsi action, kita masuk ke hyperlink to. Nah, di sini ada banyak pilihan karena kita ingin masuk ke slide, maka kita klik slide di sini. Nah, di sini ada beberapa nama saja yang kita akan siapkan. Karena ini ada di slide cover, kita cari slide cover. Bila ingin ke slide 2, kita cari slide 2. Kita masuk ke slide cover saja. Klik OK dan OK. Ini pun sama, ke action.
ke hyperlink tuh kita cari ke menu slide lagi. Nah ini tadi kan kita di kolom slide 1, maka di sini pun kita cari slide 1. Oke. Nah ini untuk slide 2 sama, berarti kita masuk ke slide 2. Misalnya kita cari slide 2. Nah, oh sorry. Oke. Ketiga ini sama, semuanya sama di sini, kecuali ada perbedaan tujuan. Nanti akan saya jelaskan lagi perbedaan tujuan itu maksudnya seperti apa. Ini kesimpulan sama. Kita masuk ke slide, kita klik kesimpulan. Nah itu semuanya sama. Nah yang dimaksud saya perbedaan tujuan ini, misalkan dari cover ini kita ingin menuju foto, kita masuk ke action, sama menuju ke cover, kita ganti saja di sini, masuk ke other file. Nah other file ini kita akan menuju tempat cari foto yang kita tuju. Misalkan di sini ada poster, yang di sini banyak bukti-buktinya ya. Tapi karena kita hanya mau slide, kita cancel saja. Karena ini kita harus paper saja. Kita akan fokus saja. Nah ke semua kolom ini sudah berfungsi ya dari tombol action ini. Nah setelah ini kita kopikan ke setiap slide-nya supaya lebih memudahkan ya. Cukup tekan Ctrl ya atau Ctrl yang bisa kita Ctrl. Nah setelah di semua ini kita kopikan ke setiap slide. Nah ini sama, ini pun. Nah jadi di setiap slide-nya akan ganti, setiap kolomnya akan saya ganti warna sesuai slide yang ada. Karena ini slide kesimpulan, maka kolom kesimpulan akan saya ganti warna supaya lebih ada perbedaannya. Ini misalkan saya ganti warna orange. Slide 3, berarti ini slide 3 yang diganti sama slide orange. Dan ini slide 2 saya ganti slide orange. Ini slide 1 sama slide orange. Dan ini cover pun sama, kita ganti slide orange. Oke, ini sudah aktif. Kita akan coba apakah fungsi action ini sudah berfungsi atau tidak. Kita akan tunjukkan di slide show. Nah biasanya kan kita untuk menuju slide yang kita tuju, kita hanya biasanya mengerti arah panah ke bawah atau ke atas ya, seperti ini contohnya. Biasanya kita hanya seperti ini saja, monoton. Tapi dari fungsi action ini berfungsinya sebagai adalah ini, kita akan bisa menuju slide yang ingin kita tuju. Misalkan dari slide cover kita ingin menuju slide 3, kita cukup klik slide 3. Nah kita akan langsung masuk ke slide 3. Dari slide 3 kita ingin misalkan langsung ke slide 1 ya, kita cukup klik slide 1 ataupun kesimpulan, salah tekan ya. Nah misalkan ini ke slide 1. Nah ini slide 1 pun sama ya, kita masuk ke slide 3 lagi. Nah itulah dari fungsi action di Microsoft PowerPoint. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mempresentasikan sebuah makalah ataupun pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.